Halo semua sobat ikan dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Michael di Michael.vlog. Jadi masih dalam suasana kontes Bali. Sebelumnya mohon maaf, video yang kemarin terakhir ada sedikit technical difficulty, jadi kita harus take down. Tapi kita akan berikan episode lagi terbaru. Hari ini kita ada di gudang kita, masih pakai baju Bali. Jadi tadi pagi begitu itu langsung nguras rumah nenek karena masih ada beberapa ikan di sana. Langsung ke sini. Nah sekarang kita lagi ngapain sih? Kita lagi nyusun akuarium kita satu persatu. Jadi kita ada 14 kali 2, 28 spot baru nanti. Nah ini kita tadi lagi ngater-ngaterin ini supaya kita bisa tanning dari belakang juga gitu. Nah, ini sebenarnya yang ngater bukan saya, tadi ini si Nol dia ngaterin. Udah rapi, ntar kita tinggal naikin satu persatu semuanya. Tapi hari ini kita mau ngevlog bukan mau ngomongin akuarium ini, tapi kita udah lama banget nih nge-update ikan, udah lama banget nggak kasih ke kalian footage ikan. Takutnya nanti dikira Minecraft nggak main ikan. Iya, udah nggak main ikan gitu loh. Cuman hari ini ada beberapa kejadian yang menarik di sini. Jadi di gudang tiba-tiba ikan ini satu bak ini semua mengap-mengap. Sekarang juga kondisinya juga masih belum stable 100% ya kalau bisa dibilang. Jadi dikasih oksigen murni sama dikasih apa ya? Oksigen murni doang kan? Sama aquasafe gitu, Cuk. Dugaan sementara mereka ini takut sama manusia, jadi loncat-loncat, berontak gila-gilaan, terus akhirnya mengap-mengap semuanya. Tapi sekarang kondisinya udah oke yang ini. Nah, cuman ada satu biji yang masih mengalami sedikit masalah ya. Jadi ini tadinya sampai kebalik, footage-nya ada. Nih. Wih! Udah kabur Hans, kabur. Tapi nggak kebalik, nggak apa-apa. Tadi ini kita seperti biasa kita sekat, terus kita kasih oksigen murni. Cuman sekarang ikannya kabur, udah berenang. Nanti footage pas kebaliknya masih ada kok. Nanti teman-teman bisa lihat. Oh, tapi dia nggak stabil kalau ini matanya masih masuk. Ya ini matanya masih masuk, terus kayaknya sedikit kembung. Kayaknya dia ada tuh. Ngangkat semua sisiknya kok. Iya. Hans kenapa ya ini sisiknya ngangkat semua ya? Apakah efek berantem? Sempat jamuran. Itu ngangkat semua loh kok. Semua ngangkat, ini kayak satu badan ngangkat. Terus benangnya gini-gini. Ya ini sih sebenarnya udah tanda yang baik ya, dia udah mau berenang gitu-gitu. Cuman mungkin ini mesti ini sih cipro sama itu. Ini di mujarapannya ini kembali sih bro. Itu bukan matanya masuk kok. Itu mukanya bengkak ya. Kita tes aja lah. Ya mau dropsy nih. Ini salah satu ikan terbaik di partainya padahal nih. Jadi dagingnya panjang, badannya kotak, sendok, ekornya lebar. Tapi nggak tahu nih masih milik atau enggak nih. Cuman kita usahain aja sih yang terbaik. Kayaknya kemarin itu kotor berarti di sana. Selain loncat-loncat berantem, airnya mungkin kotor, jadi ikan dropsy. Ya pokoknya ntar kita akan coba kali ini penanganannya pakai obat mujarab, kita tes obat mujarabnya. Tapi ya kalau saya nggak berhasil pun sebenarnya kalau udah begini sebenarnya udah agak susah ya. Ini kayak komplikasi kalau di ikan arowana tuh udah lumayan komplikasi gitu. Nah hari ini kita mau nunjukin beberapa ikan di gudang ini yang mau kita tanning. Sebelumnya kita kasih tunjuk dulu contohnya kalau kita tanning kita maunya jadi kayak apa. Maunya jadi kayak begini, warnanya ini bener-bener nyala terang. Ini posisinya air masih tidak bening, terus pompanya copot lagi. Kita bersihin pompanya dulu ya. Sebenarnya kalau kita udah pelihara arwana ini, kalau pelihara 1 sama pelihara 100 emang udah beda ya teman-teman. Jadi kita harus rajin-rajin ngontrol dan segala macam. Ini goyang-goyang lagi. Kita mau ikan ini kita tanning akan seperti ini gitu. Nah di sini juga ada beberapa tabungan ikan, tapi maksudnya tabungnya itu untuk induk, jadi bukan untuk kita kontes nih. Salah satunya kalau teman-teman bisa lihat ini betina ya. Ini betina, bisa lihat ya dari kepalanya. Sorry Lutfi, ini tolong benerin deh pompanya. Nggak tahu gua kalau dropsy. Ya boleh. Boleh nggak mujarab campur cipro? Nggak bisa. Ya udah, mau gimana lagi?
Nah ini salah satu indukan kita, cewek, udah dicek. Jadi sempat dibius, kelaminnya udah dicek juga. Dari kepalanya juga pendek. Nah ikan ini galak banget nih. Yang paling oke dari ikan ini sebenarnya fiturnya ada dayungnya nih. Dayungnya kayak bener-bener kayak golok gitu loh. Badannya bener-bener gagah, ekornya sih panjang, lebar. Tapi memang nggak nge-close ya. Tapi ikan ini overallnya nice banget sih menurut gue. Nah semoga 3-4 tahun mendatang kita bisa dapetin keturunannya dari ini. Nggak tahu nanti di kolamnya siapa, pokoknya kita siapin dulu. Nah, jadi hari ini tuh kita sebenarnya mau tanning. Kita dikasih bukan dikasih jatah sih sebenarnya. Di tempat gudang ini listriknya dayanya masih rendah, jadi kita lagi naikin dayanya. Oleh dari itu kita cuma dapat jatah 5 ikan aja untuk di tanning. Jadi ini akan mulai serentak tanggal 1 April tulisannya. Tadi kita baru ngetes. Masih bisa nyala nggak lampunya, dan masih dinyala. Jadi ini ikan pertama yang bakal kita tanning, nggak pakai lampu ya, sorry. Lampunya habis meledak gara-gara listriknya nggak cukup, konslet. Ini ikan pertama yang bakal kita tanning, posisinya seperti ini. Belum ada nama karena ikannya belum juara. Ini salah satu ikan favorit saya di sini. Dayungnya pas, kepalanya sendok, ekornya nge-close, badannya kotak walaupun tidak terlalu besar. Jadi ini adalah ikan yang secara overall nice banget. Teman-teman bisa lihat ini ikan pertamanya. Nanti Noldi juga akan dapat detail shotnya. Nah ikan kedua ini, ikan ini masih ukuran small tadinya. Kemarin mau kita masukin di kontes, cuman posisinya dia sakit tiba-tiba, kembang sisik. Akhirnya nggak kita masukin. Tadinya sempat udah ada warna, udah ngering, terus tiba-tiba konslet, terus jadi sakit, jadi warnanya hilang. Nah salah satu feature yang paling bagus dari ikan ini adalah ada dua sih. Satu dayungnya yang memang panjang dan volumenya bagus, garangnya oke banget. Satunya lagi ekornya yang memang gede banget ya teman-teman. Jadi ekornya memang kalau secara proporsi tidak wajar lah. Ini badan ekor dayung, ekornya gede banget. Coba agak zoom out supaya teman-teman bisa lihat perbandingannya. Soalnya ikannya juga sebenarnya main galak. Jadi ikan ini ikan kedua yang bakal kita tanning. Jadi sekarang saya bongkar kurang lebih beberapa simpenan kita. Simpenan lah, belum sampai jadi pasukan. Jadi itu ada 2 ekor. Nah satu lagi ikan ini. Jadi ikan ini udah dapat lama. Kemarin itu posisinya nggak saya tanning karena selain listrik kita tidak cukup, dayungnya itu patah kemarin. Nah jadi bukan patah sih, sebenarnya ada bintil. Terus supaya rapi ya kita potong. Nah itu kemarin masih sisa 2 sentian, sekarang udah sisa paling nggak nyampe 1 senti. Jadi kita akan mulai mencoba peruntungan untuk ikan ini. Ikan ini ukurannya masuknya ke large. Kalau lihat berapa senti up tuh? 45 senti ke atas udah. Nah ikan ini sebenarnya kalau bisa dibilang ikan yang tipe Mike banget lah intinya. Jadi secara badan, dayung, ekor, kepala semua dapet. Badannya masih cenderung gagah, tapi kalau bisa dibuat lebih kotak lebih bagus lagi. Cuman ya kalau nyari kesempurnaan terus ya lama-lama capek kan, nggak dapet ikan gitu. Cuman kalau mau nanya tipe ikan yang paling saya suka kayak gimana, kurang lebih kayak gini. Cuman bedanya badannya harusnya lebih kotak. Jadi istilahnya ikan ini dicampur sama ikan ini, badannya dipindah ke sini, sirip sama dayungnya dipindah ke situ. Jadi digabung gitu loh. Teman-teman bayangin pakai imajinasi teman-teman lah. Jadi itu ikan ketiga yang kita akan tanning. Jadi semuanya ini secara serentak 1 April akan kita tanning dan kita akan update mungkin setiap seminggu kali ya, seminggu apa 2 minggu deh. Pasti ada sedikit update lah gitu, maksudnya mungkin story atau nanti short clip atau konten juga bisa gitu. Jadi masuk ke ikan keempat. Ini ikan keempat adalah ikan besar ya teman-teman ya. Ini kalau kita lihat ukurannya mungkin 60 cm ke atas. Nah yang buat udah ngikutin vlog kita tahu pasti ini adalah ikan dari One Red. Waktu itu sempat kurus banget, sekarang posisinya udah menggendut. Jadi kalau lihat sih biasanya dari sini ya. Jadi badannya udah mulai tebal atasnya. Kalau awal-awal tipis banget sampai kayak lidi.
Nah ini posisinya sekarang makannya 20 ekor kecoa nih. Jadi kalau di sini setiap kali kita ada inspeksi. Terakhir 25 Februari udah makan sekitar 20 kecoa setiap harinya. Kalau yang Wonder satu lagi di mana? Wonder satu lagi ada di Ronald. Nanti kita bakal jalan-jalan ke sana juga sekalian ngunjungin Kang Ronald. Udah lama juga nggak ke sana. Nah semua ikan yang bakal di tanning ini kita tulis ya 1 April tanning, ganti air tiap hari dan segala macamnya nanti treatmentnya kita tulis di situ. Itu ikan keempat kita. Sebenarnya ini tidak diharapkan untuk kontes karena anatominya kalau bisa dibilang ya so-so. Cuman yang saya harapkan dari ikan ini adalah warnanya tunjukin potensi maksimalnya. Karena sekarang kan dia nggak di tanning begini. Saya penasaran kalau sampai bener-bener ini di tanning, apakah dia akan menjadi full block, terus kayak merahnya bakal ya serem, nyala dan paten seperti tonton atau enggak. Karena secara umur mungkin tonton lebih tua cuma beberapa tahun dari ini doang gitu. Cuman kan karakter warnanya kita nggak tahu nih nanti bakal jadi segitunya atau enggak gitu. Nah terus ikan terakhir yang bakal di tanning adalah ikan ini. Ikan ini nggak pernah diekspos. Ikan ini sebenarnya ada di rumah nenek sebelumnya. Jadi tadinya udah merah, terus karena masalah drop eye dan segala macamnya dia jadi kurang bagus mentalnya. Nah ikan ini akan saya tanning untuk balikin lagi warnanya ke semula. Nanti kita lihat kalau udah balik kayak apa. Jadi posisi ikannya yang sebelum di tanning kalian perhatikan baik-baik sekarang ya. Ya ini si dayung Batman, ekornya pun juga motif. Ya jadi ini kurang lebih 5 ikan yang nanti akan dipakai untuk kontes, kecuali yang gede. Nggak tahu sih yang gede, lihat nantilah jadinya kayak gimana. Kalau memangnya warnanya lumayan mewah mungkin bisa kita pakai untuk ini. Nah sebenarnya ada satu updatean lagi yang lumayan bagus. Jadi ikan Cana Barca dari rumah nenek, aduh nggak bisa lihat ya. Ya jadi ikan Cana Barca ini dari rumah nenek kemarin itu nggak mau berenang sama sekali. Akhirnya kita pindahin ke sini, kita kasih pasir Malang doang ya. Kita kasih pasir Malang. Berenang. Terus akhirnya setelah 2 mingguan lah dia baru mau berenang. Sekarang baru kelihatan ya ikannya lumayan gagah ternyata. Dia udah mulai responsif dan ekornya tuh ternyata gede sekali. Ikannya juga ukurannya udah gede juga. Nah nanti ini akan kita buat aquascape-nya. Tolong teman-teman kasih tahu dong di sini ada nggak yang rekomendasi untuk buat aquascape untuk si Cana Barca ini supaya tuh kasih lihat ekornya tuh gede. Supaya nanti Cana Barca ini makin tambah bagus lagi gitu. Nah habis ini kita akan jalan-jalan ke rumah nenek, rumah yang udah nggak pernah kita kunjungin. Nanti kita di sana mau apa? Ikutin terus videonya karena kita mau membahas sesuatu yang seru di sana dan teman-teman juga bisa ikut berpartisipasi dalam nanti apa yang akan terjadi di sana. Nah itu dia kurang lebih updatean tentang ikan-ikan yang akan kita tanning pada saat ini. Terus tadi itu ikannya udah sempat kita kasih obat mujarab, terus kita ganjel lagi supaya dia nggak oleng. Tujuannya apa kalau supaya dia nggak oleng itu supaya dia nggak kecapean juga ya. Jadi supaya dia fokus untuk penyembuhan diri, recovery. Tapi ya nggak tahu apakah ini masih jadi takdir milik gue atau enggak. Teman-teman juga doain juga ya dari rumah. Karena sebenarnya ini salah satu ikan kesayangan saya di partai itu. Nah mungkin sekian dulu. Nah teman-teman bisa enjoy sedikit klip ikan-ikan yang mau saya tunjukin di sini. Contohnya ini, itu tadi. Nah teman-teman bisa lihat sinematiknya. Dan habis ini mungkin kita akan pergi ke rumah nenek. Di sana kita akan ngebahas sesuatu yang mungkin nanti teman-teman bisa ikut nanti kita akan membahas sesuatu yang mungkin teman-teman bisa ikut berpartisipasi. Jadi next episode jangan lupa tonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa di episode berikutnya.